لحد سيدنا محمد الشفيع نسأل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذريته وصحبه المهدي سادتنا العالمين وصلى الله عليه وسلم بكم قدام محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رأيه من شيخنا ونحن خصوصا إلى رأيه الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن الحداد ثم إلى رأيه جميع والدينا ووالديكم وأمواتنا خاصة ومسلمين أجمعين أن الله غشهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا في أسرارهم من وارهم وعلومهم وحاتم في الدين والدنيا والآخرة ويسكنهم الجنة ورحمة المسلم بخير والعافية وعلى هذه النيات ونصلي المسلم ونصلي بالحديث وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis Al-Husna. Mudah-mudahan langkah kita, amaliyah kita, semua yang kita lakukan di majelis ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Orang hadir majelis itu adalah mempunyai sifat seperti orang penghuni surga. Orang di surga itu hidupnya tenang. Jadi ada orang ke majelis tapi kada tenang, itu perlu diwujurakan niatnya. Hendak belakas bolehkah? Kada tenang, hendak bepandiran kah? Kada tenang, begayaan kah? Kada khusyuk. Itu bukan sifatnya ahli surga dan bukan pada tujuan hakikat sebenarnya orang hadir majelis. Kalau orang hadir majelis itu mencari ketenangan jiwa. Karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu kebun surga? Kebun surga adalah hilakut zikir atau majalisul ilm, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir yang di dalamnya ada mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya dibacakan daripada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah taman surga. Kalau kita betul-betul memahami arti majlis zikir atau majlis ilmu tadi. Sehingga apa? Mulai kita tulak mulai rumah itu dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Zubatnya, wasnihin niyata qabla al-amali wa ati biha makrunatan bil awwali. Ya kan? Datangkanlah olehmu niat yang bujur-bujur nang baik, dan iringin niat itu sampai kalian memulai amal nang hendak digawe. Mulai rumah nih berniat, tanamkan niat hendak tulak ke majelis. Tulak diniatkan hendak menuntut ilmu, hendak berkumpul ulama, hendak berkumpul habaib. Niat nang baik, banyakin. Ya, banyakin niatnya. Jangan niat mulai rumah hendak bertemuan kawanku jar. Ma apa ke majelis jar? Nyaman kena di situ terkumpulan lawan kekawanan jar. Hendak ke majelis mah apa jar? Nyaman bener minum di situ jar.
Ndak apa ya majelis jar, nyaman berempat makan jar. Ada nang kayak itu tak? Jate. Ya. Menang kayak itu tuh kada bagus, nang niat-niat nang bagus tuh andak nuntut ilmu, cari ridha Allah supaya dapat nadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita berkumpul lawan ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita terkumpul lawan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu niatnya. Ya, jangan lemes. Semangat. Iya, hadir karaoke semangat, hadir majelis lemes apa nek? Iya, di majelis mengantuk. Iya, mengantuk, guring. Ada nama mengaruh. Makanya harinya dingin-dingin kayak ini nih. Ini kan ada bagi pasangin kalau lah. Dingin bener nah. Nah itu tadi, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang betul-betul mendapatkan fadhail daripada majlis, sehingga kita bulik dari majlis ini mendapatkan manfaat yang banyak. Amin ya rabbal. Mengambil faedah waktu, kesempatan, keberkahan waktu yang ada. Mari kita sama-sama membaca, mendengarkan daripada kitab Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahib Ratib yang menulis kitab yang berjudul Nasihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala wa'lam anna unwan as-sa'adati ay yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali salih fi hayatihi wa yuyassirahu lahu wa unwan ash-shaqawati alla yuyassara lil 'amali salih ويبتلى بالعمل السوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له من خلق للجنة يسر لعمل أهل الجنة ومن خلق للنار يسر لعمل أهل النار ولما قبض الله القبضتين قال لقبضة السعداء هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وقال لقبضة الأشقياء وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. Berkata Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasihud Diniyah, ketahuilah olehmu sesungguhnya tanda ciri-ciri orang nang bahagia, orang nang beruntung, orang nang sukses itu ayyuwaffiqallahul abda lil amali salih fi hayati. Allah akan temukan, berikan taufik, dipermudah bagi seorang hamba itu untuk berbuat amal soleh dalam kehidupannya. Masya Allah. Wa yuyassirahu lahu, dan dipermudah dalam menggawe amal nang soleh tadi. Jadi ciri orang nang cagar beruntung, cagar orang itu selamat, itu ada cirinya. Ya, ciri orang nang selamat, nang beruntung, nang bahagia itu nang kayak apa? Dipertemukan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, dan dipermudah oleh Allah untuk beramal soleh dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Amin. Kayak buan pian beratanang hadir nih. Ya, ini Allah kasih taufik lawan buan pian nih. Kawak hadir di majelis, duduk di sini, ini amal soleh nih. Ini termasuk salah satu ciri bahwasannya kalian atau kita mudah-mudahan termasuk orang yang ahlus sa'adah. Orang nang digolongkan orang nang beruntung jagarnya. Amin ya rabbal. Apalagi majelisnya majelis habaib. Ya, majelisnya ulama yang dibaca kitabnya kitab salaf soleh. Iya, ini luar biasa ini. Dan ini jangan dikira remeh gitu, gampang aja. Cuman duduk ke majlis kayak itu aja. Kalau memang mudah, gampang, kada mayu tempatnya di sini nih. Ya, tapi karena memang ini adalah sesuatu yang bernilai nang ganal, sesuatu nang bernilai nang larang. Intan tuh, kamu hendak mendapat intan tuh, itu ngalih mencarinya, menabuk dahulu ke tanah, ya, mencari dahulu,
meluangi dahulu, lapah dahulu, amunnya dapat, boleh war berharganya intan. Yalah, lapah dahulu, susah, dan tidak sedikit orang nang kawa menggawi itu. Kada berataan bisa untuk mencari intan, mendulang bahasanya wah ini emas kayak itu juga. Hendak emas sih kam. Ya, mencari dahulu, mendulang dahulu, menabuk ke tanah dahulu, tepacul banu baju, tepacul selawar, ada nang kada beselawaran lalu. Nang tetelanjang mencari emas, olihan kada. Ya Allah, bepaluhan, berigat awak, macam-macam. Kenapa? Jadi hakun kayak itu hendak mendapatkan sesuatu nambah harga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini urusan dunia. Lalu urusan akhirat bang, begitu juga. Tidak semudah yang kita bayangkan. Amun hendak mendapatkan intan lawan emas itu susah, dan orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya, yang melalui proses yang begitu lapahnya, ya. Tidak semudah mendapatkan batu kerikil dan batu-batu nang lain-lainnya. Iya. Amun kerikil banyak tuh depan majelis, banyak kerikil. Hendak nang kayak apa kan bentuknya kerikil? Hendak nang apa ganalnya kerikilnya? Hendak nang batu nang biasa, batu pondasi nang ganal ada. Hendak ganal lagi ya kan batu kali. Kan gitu. Tapi kenapa? Jadi apa mudah didapatkan segala macam karena nggak ada nilainya. Artinya ada nilainya pun murah gitu. Tapi sesuatu yang sulit, yang susah untuk kita melangkah, menghadiri, dan penuh perjuangan, penuh tantangan, ada was-wasnya, dan lain sebagainya, itu yang nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadir di majelisnya habaib, ngalih ya. Bujuran nih, hadir di majelisnya habaib itu kada semudah hadir majelisnya guru-guru. Kira-kira kayak itu bang. Ya guru lah. Macam-macam ujiannya. Kenapa? Sekali hadir pian akan mendapatkan ibarat sesuatu nambah harga emas, intan, dan segala sesuatu yang luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya aja sudah bernilai. Iya. Masya Allah. Mudah nih kita berdatang hadir ini termasuk golongan orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus sabar, tempatnya seadanya. Itu was-was ini. Kada nyaman wadah Habib tuh majelisnya dingin ya. Mun hendak nang nganu kada dingin di rumah guring bebungkun berselimut. Ya Allah, kada dapat apa-apa. Apa olehan mengaruh ya kan beliuran bener ya. Iya, ini jadi pahala. Ada nyaman jar di situ tuh jar anu belum tontong majelisnya jar. Binatang di mana-mana jar. Ini ujian. Amun hendak mendapatkan nilai nambah harga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar. Iya. Nah, iya jar terus nih. Iya, sip. Nah, ya. Kemudian apa? Jadi ini suatu nikmat nang besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah tertentu nan dikehendaki yang memang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir ke majelis itu nggak mudah. Malam kayak ini, ya kan awak lapah lah, awak apa mata mengantuk lah. Kira-kira mun buban pian dinang tulaknya tadi sungsung makan malam belum lagi lah. Makanya mulai rumah tulak berharap diberi makan ini sekalinya kada ya. Nah, tiwas ya penang soro. Tulak kada makan dahulu, Ulun kan mulai anu tadi makan deh maghrib. Makan dahulu. Jadi mun kada disediakan orang makan tuh ada apa lagi? Jadi sekandak ulun lagi pembacaan nih. Ulun kanyang udah. Pianang buan pianang lapar hendak boleh berdahulu boleh gak? Ada apa? Ngantuk jar, aku lapah jar seharian sudah siang udah begawian jar. Macam-macam tiwas siapa nang suruh begawian seharian? Tahu aja cagar malam tuh majelis seharusnya itu disiapakan. Oh cagar majelis besesadang disadangi aja berusaha disesadangi aja kita begawian supaya apa? Kawak kaina malam kita semangat dan kita akan sigap dalam hadir di majelis. Begitu.
Jangan urusan dunia habis, urusan akhirat seadanya. Ayah kawai aku kena ke majelis jar, tapi setumatannya kalau aku awak ada nyaman aja. Kenapa jar? Aku seharian begawean udah jar, luput. Rugi nang kayak itu tuh. Rugi. Iya. Orang yang hendak bujung banyak, untung banyak, itu hendak diasit, itu hendak dituntut, itu dicari, itu urusan akhirat. Orang bahari itu kayak itu gue, urusan akhirat ini nang ianya, urusan dunia itu nang seadanya. Zaman sekarang terpaling, dunia nang ianya, akhirat seadanya. Amun ada waktu, amun kawak. Iya, naudzubillah. Itu orang wahini rugi enak. Was kana kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini cuma tipu muslihat aja. Ibarat kita itulah hidup di dunia ini diberi orang gambar ditunjukkan orang gambar motor build up, motor nang larang, mobil mewah. Ya kan, ditawari kamu hendak motor ya, gambarnya aja nyaman lah, gambarnya aja ada nyaman, nang nyaman itu kayak nang bujur motornya, nang sebujurna yang kenikmatan yang abadi nang akan kita miliki dan bisa kita nikmati dan bisa kita gunakan adalah kenikmatan akhirat. Itu abadal abidin. Mun di dunia ini hanya sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang ada di dunia ini cuma sementara, tipu muslihat, hanya sebagai gambaran aja. Amun di dunia kita melihat orang bisi motor nyaman, makinnya karena di akhirat. Amun di dunia kita melihat orang bisi rumah ganal nyaman, makinnya karena di akhirat. Kayak apa caranya? Nang bagus itu di dunia kita bisa memiliki, di akhirat juga kau memilikinya. Nah, itu dunia akhirat nyaman. Ini jangan sampai terpaling. Aur di dunia aja, sugih di dunia aja, di akhiratnya miskin, apa kabar? Baik kita di dunia ini nang miskin satu matanya. Ya kan, mun miskin juga tuh sakit, diberi Tuhan sakit, tapi akhiratnya kita apa ibadah luar biasa, beramal luar biasa, kita dekat sama Allah, taat sama Allah, kita terus mendapatkan ridhonya Allah, dapat rahmat, dapat balasan-balasan janji-janji dari Allah yang jadi tabungan kita di akhirat nanti. Biarpun di dunia miskin cuman 30, 50, 60 tahun, karena di akhirnya sugih selawas-lawasnya. Mudah-mudahan kita itu. Ya ini mengantuk apa kan pina sunyi nih. Mulai jawab salam aja pina lama udah. Ada semangat lalu majelisnya. Orang majelis tuh nang semangat. Iya. Kedinginan nah. Sama aja tuh. Dingin guru Salman berjaket nah pas bener. Kedinginan. Ada apa ya, makin lapah itu makin susah kita dalam menjalankan suatu amal tuh, semakin ganal pahalanya, semakin banyak rintangannya itu semakin ganal karena faedahnya. Jadi kita belawas saja di sini sampai subuh, ganal lagi karena dapat pahalanya. Pian di sini ulun bulik. Itu tadi yang pertama. Allah dapatkan, Allah pertemukan dia dengan amal-amal soleh dalam kehidupannya. Hakun ke majlis, bebarak orang soleh, bebarak lawan habaib, bebarak para zuriyah Nabi dengan para ulama, para kiai, menggawi amal-amal ibadah, nuntut ilmu, segala sesuatu yang baik-baik dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa unwanu syaqawa, ciri tanda orang yang celaka, orang yang cagar diberikan kesengsaraan oleh Allah, Allah yassara lil amal saleh. Allah tidak berikan kemudahan dalam beramal soleh, ngalih dibawa beramal soleh, wa yubtala bil amal su, kemudian diuji dengan gawian perbuatan ditimpahkan kepadanya gawian nang kada baik. Naudzubillah dalik. Ngalih dibawa nang amal soleh itu ngalih, dibawa ke majlis itu ngalih, seminggu sekali aja amunnya. Jangankan hari-hari, seminggu sekali aja kada tegawe sadang dok. Ke situ kada, ke sini kada, ke hulu nang majlis di hulu kada, nang di hilir kada. Kada tahu urusan majlis tuh bang?
Ini ciri sudah diantara ciri orang itu cagar ditimpahkan oleh Allah, ditergolong orang nang sengsara. Naudzubillah min dzalik. Jadi bersadar-sadar diri, bisa sadangi kayak itu nah. Sadar. Enggak ada sadar mau sampai ke mati, naudzubillah. Hati-hati. Wa yubtala bi amali su, ditimpahkan badannya dengan gawin-gawian enggak ada baik. Iya. Jadi mau kita beramal apa kelakuan kada baik itu cirinya. Kita kadang menuduh orang belum tentu jar aku jar nang mauk nih minum umpamanya. Ingat orang mauk ya kada sadar. Jangan manewas aku jar. Aku kayak ini aku nih baik jar. Jar siapa yang itu Al-Qur'an aja sudah memadahkan bilangnya gawian-gawian nang kayak itu ya kan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ritsun min amali syaitan fajtanibu. Gawian mauk, minum, mabuk, obat itu gawian setan. Jangan digawe. Mun kita nusia menggawe gawian setan sama lawan setan. Kada nusia ngarannya. Itu gawian yang kada baik. Gawian setan itu kada ada yang baiknya. Gawian yang kada baik adalah berataan yang digawe setan. Mun kita mau umpati sama kayak setan. Nah, kada ulenda. Ya, ini Al-Quran yang ngomong. Al-Quran yang menyebutkan demikian itu. Dikuatkan lagi ini tadi, ya kan? Kata Imam Habib Abdullah Haddad, orang nang dikandaki memang dia ahli orang yang sengsara, nang jagat celaka itu dipertemukan dengan gawian-gawian yang kada baik, gawian setan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah." Silakan kalian menggawi gawian atau kelakuan hendak berkelakuan nang kayak apa aja silahkan. Silahkan aja. Tapi ingat, fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Setiap segala sesuatu yang kita dipermudah atau dipertemukan dalam menggawinya sesuai fungsinya kita dalam memperbuat gawian tersebut atau perbuatan tadi. Man khuliqal jannah yusir lil amal ahli jannah. Maksudnya bagaimana? Siapa yang diciptakan oleh Allah ditakdirkan bakal dia menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal atau berkelakuan orang ahli surganya Allah. Mudahan kita berataan. Amin. Jadi mun kita ditemukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan orang penghuni surga, berarti cagar kita itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak nang ini nih kan. Bagaimana disebutkan, siapa yang selagi di dunia rancak sering ketujuh cinta untuk dia mampir sehingga hadir di taman surganya Allah yang ada di dunia, maka dipastikan nanti dia akan masuk taman surganya Allah yang ada di akhirat. Amin. Dan kita ya kan seperti kita kumpul wayahin ini, mudah-mudahan kayaknya hari kiamat tak kumpul pulang kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal begitu. Wa man khuliqa lin-nar yusir li amali ahli nar. Siapa yang ditakdirkan dia diciptakan oleh Allah, sudah ditulis takdirnya, kodratnya, iradatnya Allah tentang ketetapannya dia sebagai penghuni nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik, maka dia dipermudah untuk begawian berkelakuan daripada orang-orang penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Iya. Penghuni neraka itu gawiannya itu adalah gawian-gawian kelakuan yang diwariskan adalah oleh setan. Karena yang pertama kali yang dilaknat oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dan dicap oleh Allah, sudah diberikan sumpahnya oleh Allah sebagai penghuni neraka, siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis pertama kali. Lalu disitulah ada perjanjian kata Iblis, ya kan? Karena sudah ditentukan sebagai penghuni nerakanya Allah. Jar Iblis, ya Allah izinkan aku hendak menggoda anak Adam. Karena gara-gara Nabi Adam dikeluarkan Iblis dari surga, ya kan? Dibuat sebagai penghuni neraka yang dilaknat oleh Allah. Jar Iblis, aku kada terima lawan Adam lawan Nabi Adam nih. Izinkan aku hendak menggoda anak cucu Adam, hendak ku bawai jua supaya nya umpat aku ke dalam neraka. Nah, ujar Iblis loh kayak itu.
Lalu kelakuan-kelakuannya diulah, kelakuan-kelakuan yang kada baik, kelakuan penghuni neraka. Yang mabuk lah, nang mau obat lah, nang menjinet lah, nang macam-macam itu termasuk itu gawian ahli neraka. Mun kada bertaubat sampai matinya, naudzubillah, terumpat lawan syaitan dan iblis. Sebagaimana Allah ciptakan iblis itu sebagai penghuni neraka, kita manusia ada juga nang terumpat gara-gara mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan. Jadi hati-hati, sadang sudah kayak itu nak, disadangi aja. Makanya musim nang kayak ini musim mati bekajut. Busia. Lagi mau mati, busia lagi mau obat mati. Iya, ada mah denggering. Hati-hati, buan kita ini mudah nang hadir majelis ini beratan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuh umpat-umpat nang kayak itu. Bilangnya ada kawan membawai nang kada karuan, nang kada baik, itu lain kawan, itu lawan. Itu lain manusia setan itu. Bila membawai nang kada baik, karena Bapak termasuk sifat syaitan tadi adalah membawai manusia anak cucu Adam untuk umpat ke neraka. Amun ada orang yang membawa nangka itu bukan manusia, itu adalah syaitan. Ya, ada jadi ini kawanku jar lain, itu lain kawan. Mun kawan tuh nang kayak apa? Nang membawa dalam kebaikan, nang membawa kita dalam perbuatan soleh, perbuatan nang ibadat, gawian-gawian nang mengantar kita untuk masuk dalam surganya Allah. Itulah saudara kita, itulah adalah kawan kita, karena ia membawa kita ke dalam ridho dan rahmatnya Allah, dan membawa kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita termasuk ahli jannah, amin. ولما قبض الله قبضتين قال لقبضة السعداء هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. Dalam riwayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya kan, qabdatain ini bisa dikatakan malaikat, ya kan, ada bisa dikatakan adalah suatu ketentuan Allah, ya kan. Yang pertama Allah mengatakan kalau liqabdil suada, ada satu, yaitu ada yang mengatakan malaikat, yaitu diciptakan oleh Allah untuk menentukan sebagai daripada orang-orang nang menggawe gawian-gawian orang nang selamat, nang jagar bahagia, penghuni surga. Lalu apa? Wa bi amalin haula ahlul jannah, mereka adalah penghuni surga. Wa bi amalil jannah ya'malun. Kemudian mereka yang sudah tentukan sebagai penghuni surga nang cagar bahagia ini begawian atau berkelakuan perbuatan orang-orang penghuni surga. Sama lawan tadi juga kayak itu nah maksudnya. Walamma qabdallah wa qala liqabdil ashqa, dan dikatakan pada yang membawa daripada ketentuan Allah tentang orang-orang penghuni neraka, wa haulai ahlun nar, dikatakan ini adalah orang-orang penghuni neraka, sudah ditentukan sama Allah. Wa haulai ahlun nar wa bi amalin nar ya'malun, dan mereka dengan gawian-gawian orang penghuni neraka mereka akan berbuat, naudzubillah min dzalik. Nah, itu tadi. Jadi hati-hati, apalagi di akhir zaman, ya, zaman fitnah, zaman fitan, zaman kita ini diuji dari segala macam sisi. Iya, ada yang diuji lewat urusan gawian, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan macam-macam, lewat anaknya, segala macamnya. Kadang lewat keluarganya, melalui istrinya, ada nang dari suaminya. Ini ujian-ujian nih. Ya, ini hidup di akhir zaman nih. Lalu kayak apa kita supaya kita ini selamat dari ujian-ujian ini? Banyak-banyak kita untuk mencari hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah maka akan dijauhkan kita dari segala macam ujian, musibah dan bala. Di antaranya apa? Dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan ulama, dengan para habaib. Iya, kita dekat di majelisnya, duduk hadir di majelisnya, berparak lawan guru-guru, lawan ustadz, lawan kiai, iya, lawan habaib. Ini menyebabkan rahmat Allah turun, menyebabkan rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Iya, zaman dahulu itu ada kisah zaman dahulu, zaman Allah menguji musibah bala yang diturunkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, pernah kan dengar kisahnya Nabi Nuh?
Nabi Nuh itu pernah di zaman Nabi Nuh umatnya itu diturunkan musibah bala, yaitu berupa banjir bandang. Banjir nang ganal, banjir nang luar biasa, sampai gunung tenggelam. Gunung tenggelam, makinnya negara ini ya. Ada gunungnya lalu sini guru lah. Iya. Zaman Nabi Nuh itu gunung nang begitu tingginya luar biasa itu tenggelam dengan musibah banjir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Banjirnya ganal benar. Ganal. Lalu apa? Kenapa jadi Allah turunkan itu musibah atau bala? Di Al-Quran disebutkan karena di antara umat kaum Nabi Nuh itu tidak mau taat, tidak mau mengikuti daripada ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Banyak mereka yang menentang, banyak mereka yang tidak beriman, banyak di antara mereka itu yang tidak percaya dengan Nabi Nuh, menjauhi Nabi Nuh, ya kan? Menghinakan Nabi Nuh, ya kan? Sehingga apa? Allah murka. Marah Allah SWT. Marahnya Allah, diturunkannya musibah. Diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk Nabi Nuh menyiapkan berulah kapal, perahu. Mun kita di sini ini perahu halus bang leh. Mun yang ganal itu kapal. Cuman disebutkan ya kan bahwasannya sebagian atau kebanyakan menyebutkan yang dipakai Nabi Nuh itu bukan kapal, tapi perahu satu ya. Kapal apa perahu itu? Itu disebutkan begitu. Ya antara kapal atau perahu. Nabi Nuh bikin kapal atau perahu tersebut tuh ganal luar biasa. Bingung juga orang nih, ya kan? Apa Nabi Nuh nih bola kapal? Sekalinya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena cagar Allah akan menurunkan musibah dan bala, maka dengan kapal itulah yang akan menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya nang hakun beriman, nang hakun umpat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Setelah tuntung selesai daripada beliau kapalnya atau perahu tadi, Nabi Nuh menyerukan, ayo ini kesempatan terakhir. Siapa nang hendak selamat berbuat ke kapalku, jatuh Nabi Nuh. Umpat lawan aku. Ini terakhir nah. Bilangnya maasi selamat. Bila ada hakun maasi tenggelam jagarnya. Iya. Dan terbukti subhanallah Allah memberikan hidayah ya kan kepada siapa yang dikehendakinya. Innallaha yahdi may yasha. Allah berikan hidayah kepada yang dikehendaki oleh Allah. Mau ikut dengan Nabi Nuh, masuk ke dalam kapal Nabi Nuh, mereka ikut di dalam perahu Nabi Nuh. Bahkan tidak cuma manusia atau kaum Nabi Nuh atau manusia saja, binatang-binatang yang diberikan naluri oleh Allah, memiliki perasaan di dalam hatinya, ya kan? Yang mana kan binatang nggak punya akal. Ini ada manusia, ya kan? Nang kada hakun taat, nang kada hakun maasi dengan Nabi Nuh, padahal diberi akal oleh Allah, tapi dia nggak mau ikut. Justru binatang nang kada punya akal tapi punya perasaan dan naluri, umpat berbuat di kapal Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Selamat. Ketika banjir datang, ya kan, ada sebagian mereka yang merasa dirinya hebat atau merasa bisa menghindari daripada musibah tadi. Aku hendak naik ke gunung, aku hendak ke puncak gunung, kada mungkin banyu sampai ke gunung ini. Tapi apa yang terjadi? Kehendak Allah di atas segala-galanya. Gunung nang kayak apa tingginya tetap kena dalam musibah itu bagi orang-orang nang kada hakun beriman lawan Nabi Nuh. Binatang yang tidak memiliki akal tapi mempunyai perasaan untuk menyelamatkan diri dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, masuk berbuat di kapal, umpat selamat. Manusia yang diberi akal nang kada hakun beriman, nang kada percaya, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayah ini pun juga begitu. Kita hidup di akhir zaman ini adalah seperti kejadian musibah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ada firman Allah yang mengatakan keadaan zaman ini, ya kan, itu terputar-putar seperti zaman-zaman sebelumnya. Tinggal kita itu mengambil pelajaran. Apa tujuan Allah kisahkan? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak. Diceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul nambah hari-hari itu gak senapa.
supaya kita ini memantapkan iman, lebih percaya, lebih yakin bila yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu benar, menyelamatkan kita, menyamani kita. Amun kita akan maasi, selamat. Begitu juga zaman Nabi Nuh, ketika umatnya tidak mau beriman, tidak percaya dengan Nabi Nuh, ditenggelamkan oleh Allah. Umat sekarang pun juga begitu. Siapa yang tidak mau taat dengan Allah dan Rasulnya, tidak percaya dengan yang dibawa ajaran Nabi Muhammad SAW, siap-siap akan tenggelam seperti daripada kaum-kaum terdahulu. Tenggelam ya, celaka, sakit hidupnya. Iya, jangan salahkan. Musibah demi musibah diturunkan oleh Allah. Balak demi balak diturunkan oleh Allah. Iya, dalam hadis kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahlu baiti kasafinatin nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ahlul bait kata Nabi itu seperti kapal perahu Nabi Nuh. Para habaib ini diibaratkan seperti kapal Nabi Nuh. Man rakibaha najah, siapa nahakun umpat bebuat ketujuh, mau measik, cinta, beparak, ikut masuk di dalam majlisnya. Ya, ini majlis ini diibaratkan kayak kapal perahu. Siapa nahakun umpat di perahu itu selamat insyaallah. Pun pian beratan insyaallah selamat beratan. Iya. Sebaliknya wa takhallafa anha gharaq. Siapa yang enggak senang, enggak suka, enggak mau ikut, tidak mau umpat, memusuhi, menghina dan lain sebagainya gharaq. Tenggelam kena jagarnya. Lihat. Siapa yang ucap? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ini yang ucap Nabi, lain ulun. Percaya kada dan wajib percaya. Kada percaya kada beriman bener ya? Iya. Siapa yang ikut habaib selamat, dijamin selamat. Waninya aja Nabi menjamin selamat. Kada aku yang menjamin, Nabi Muhammad SAW. Iya. Kadang-kadang jadi fitnah nanti. Wah, ini Habib jar menjamin masuk surga, menjamin selamat jar. Kayak seorang selamat tuh jar. Ini bukan Habib yang bandir, Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya itu. Iya, bukan akhir orang swain ini percaya dengan omongan-omongan kadang ya kan dari ulama-ulama nangsu, ya kan dengan dalil-dalil nggak karu-karuan. Pernah nggak pengen dengar ada guru ustadz wani menjamin surga bersertifikat pulang tapi bayar? Bisa lah mendengar lah, bisa lah. Ada guru ustadz bukan habib wani kayak itu, maka banyak bener nang hendak, banyak bener nang percaya, banyak bener nang hakun bungul. Iya ada itu bersertifikat Ustaz. Mau masuk surga, ayo. Ada sertifikatnya, langsung terus ngaran pian satu persatu 10 juta. Baik dasar Habib. Yalah. Yang gitu-gitu percaya. Kenapa dengan hadis Nabi Muhammad SAW nggak percaya? Ayo, harap mana hebat mana guru Nabi kah? Iya, kalau gurunya nggak benar jangan diikuti. Yang pasti benar siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu. Yang mengatakan ahlul bait kasifinatin nuh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man raqibaha najah, yang mengatakan siapa yang ikut berbuat dengan ahlul bait selamat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man takhallafa anha gharaq, siapa yang enggak mau ikut, dia benci, dia hina, dia hinakan, dia musuhi, akan tenggelam dan akan tidak selamat. Siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan itu, nyatakan itu. Ini Nabi yang ucap hendak selamat, jaga itu. Siapa yang mau ikut selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik dan hidayah sehingga kita jadikan hamba-hamba Allah yang ahli mahabbah,
mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mahabbah dengan ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jagakan iman kita, Allah jagakan Islam kita, Allah jagakan keluarga kita, anak istri kita, dzurriyyah keturunan kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala fitnah di akhir zaman, diselamatkan dari segala fitnah di akhir zaman, dijadikan kita hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Dengan berkat majlis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Dengan majlis yang mulia kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan Nabi Muhammad memberikan nadrah kepada kita semua, dijadikan kita sebagai orang-orang qurrata ayunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan orang-orang yang semakin dikuatkan imannya, Islamnya, mahabbahnya, kecintaannya, sampai di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita duniawiyah dengan bil maisarah, wa hajatul akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di majlis ini menjadi pahala untuk kehidupan kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, panjangkan umurnya oleh Allah, diberikan sehat wal afiat oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup ini senantiasa dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyat wa kullatina salihah wa ala man salafna salihun til hadhihi jalsa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.